mungkin sambil sekali-sekali udah. Oke. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, kami berkumpul di tempat ini memohon dari segenap hati kami. Kuatkanlah iman kami agar dapat memiliki cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Jaga dan peliharalah kami sampai pada akhir hidup kami, oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita bernyanyi. Mari kita merendahkan.
sebelumnya kita akan bernyanyi. Bermimpiku di tengah badai yang menakutkan, di tengah badai yang menakutkan, hatiku tetap tenang teduh, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku kasih, bangga dan bahagia di mana hari ini Tuhan berikan kita ruang dan waktu untuk merayakan hari kemerdekaan keluarga besar Manurung Huta Bogor. Jadi sebelum kita merayakan sebagai orang-orang percaya yang beriman kepada Kristus Yesus, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, karena kita tahu bila Roh Allah yang memulai, Roh Allah yang mengakhiri. Maka penuhlah sukacita kita di dalam perayaan hari kemerdekaan ini. Kita akan membawa pulang sukacita, damai sejahtera dari tempat ini. Kita akan semakin erat oleh karena diikat oleh kuasa darah Yesus. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan sesuai dengan tema kitab kemerdekaan yang sejati yang terambil dari Galatia 5 ayatnya yang ke-13. Jadi tadi majo rohatta rahmat jaha adong do tiba nak tanah malu firman Tuhan dihadiri alai orang adong hati namanya menyimpang bahaya. Jadi hidung marohatta dan liling kita pola mati kehatan itu tahu. Imas yang Galatia 5 ayatnya yang ke-13, namun sebelumnya kita baca dari ayat 1 lalu nanti masuk ke ayat 13. Saudaraku yang terkasih, kalau sudah kita menemukan, mari saat ini kita sama-sama membaca ayat 1 langsung nanti ayat yang ke-13. Mulai dari perikopnya. Sada buah tolu kemerdekaan Kristen, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita.
Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan hukum perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya sendiri, karena dikatakan kenal maka sayang, tak kenal maka tak sayang. Mungkin sudah banyak yang kenal dan mungkin ada juga yang belum kenal. Siapa tahu kita jumpa di jalan Mang Nagi dia, asabui kita masih sapaan, ulas niroma. Jadi saya keluarga Manurung Boru Ambarita, dan saya sebagai Manurung Huta Gurgur Pinoperni Puta Sian Sopauluan, di mana Tuhan sungguh baik menganugerahkan 3 orang anak di tengah-tengah keluarga kami. 2 anak saya ada guru, jadi datu 2 ngapatu ukon pangulihonon dong tahu, artinya dak pola puna 2 umur si asa katamiakon alana asa nastamiangan kita hidup to bolo gelekku geleng bapa oma ba namar geleng do kita oma ibanda tabangun kebersamaan di acara tadi bahasa Dario. Asal kita saling mendoakan karena kita satu dalam suka, satu di dalam duka. Dan semua sudah pada bekerja, tinggal Pak Imahon panguli nama parumain nama dok hela alana saya ada guru 2 anak. Jadi atas somonima hera perkenalata mulai. Jadi keluargaku, keluarga besar Manurung Huta Gurgur, saya sangat sukacita sekali, dan saya juga percaya bahwa kita semua ada di dalam suasana sukacita hari ini. Apalagi ya, nah titik di apa kita, saya kebetulan juga yang melayani di ujung burung ke atas itu. Dan sekarang juga terima kasih buat Bapak dan Ibu, orang tua saya dan panitia, bila hari ini juga kita boleh bersama-sama bersekutu di hadapan Tuhan. Jadi kembali kepada firman Tuhan ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan perhambaan. Hari ini kita berbicara tentang kemerdekaan. Di mana-mana, dari Sabang sampai Merauke, semua masyarakat Indonesia penuh dengan sukacita untuk merayakan kemerdekaan ini dengan hati yang sungguh sangat luar biasa, baik di gang-gang, di desa-desa, semua. Karena apa? Karena sebelum kita merdeka, betapa sakit hidup di bawah penjajahan, betapa sakit hidup di dalam penderitaan. Namanya juga belum merdeka itu tidak bebas. Tidak bebas Bapak Ibu yang terkasih, namanya juga belum merdeka. Dan oleh karena kemerdekaan yang sudah kita raih lewat para pendahulu kita, para pahlawan kita, tentu di sana ada harga yang harus dibayar. Ada lain yang sampai berdarah-darah, ada yang sampai mati, dan seterusnya. Yang pasti merebut sebuah kemerdekaan itu ada harga yang harus kita bayar dengan panggilan jiwa tanpa pamrih. Oleh
Karena apa? Di sana kita rindu sebagaimana kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi bangsa dan negara kita ini. Sungguh kita saat ini penuh sukacita. Nah, oleh karena itu kita harus terus dengan iman memaknai kemerdekaan itu. Terus kita harus menjaga kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Saya percaya rumah tangga dan pastor rumah tangga menjaga dan merawat kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah bangsa kita ini. Inilah bentuk apresiasi sukacita kita, kedatangan kita untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Bisakah kemerdekaan itu diambil kembali? Bisa. Apabila kita tidak menjaga, apabila kemerdekaan itu tidak kita rawat, bisa. Tanpa kita sadari, bisa-bisa saja. Bagaimana kita menjaga kemerdekaan itu? Bagaimana para pemimpin-pemimpin kita menjaga kemerdekaan itu? Seperti Bapak Presiden kita, tentu yang pertama harus membangun kebersamaan di dalam satu pandangan, harus membangun yaitu alutsista atau ABRI, harus membangun ekonomi yang tidak kalah pentingnya, harus membangun dunia pendidikan. Dengan membangun dunia pendidikan, saya percaya maka anak-anak kita, keluarga besar Manurung Huta-Gurgu akan menjadi yang terbaik dan yang terdepan untuk mengisi kemerdekaan di tengah-tengah negeri kita ini. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, masih ada yang lebih luar biasa lagi. Sebagaimana tadi kita sudah sama-sama bacakan, bagaimana kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan. Kalau tadi berbicara tentang kemerdekaan, kedaulatan bangsa dan negara kita ini, sekarang berbicara, sudahkah kita merdeka? Karena Kristus Yesus itulah yang memerdekakan kita. Tidak ada kemerdekaan di luar Kristus Yesus. Orang yang beriman, orang yang berpengharapan, orang yang hidup dalam persekutuan di dalam Kristus Yesus, itulah orang yang sudah merdeka. Maka dikatakan di sini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Supaya kita sungguh-sungguh. Berarti ada yang tidak sungguh-sungguh. Ini kita tinggal merenungkan. Apakah kita sudah sungguh-sungguh? Apakah kita belum sungguh-sungguh? Apakah kita berjalan di dalam iman? Apakah kita hidup di dalam berpengharapan? Kalau ada yang sungguh-sungguh, tentu ada yang belum sungguh-sungguh. Ini tinggal kepada perenungan kita. Orang yang sungguh-sungguh itu, iblis tidak tahu, iblis itu tidak suka. Maka di sini dipesankan, kita harus berdiri teguh di dalam iman. Orang yang sungguh-sungguh, yang sudah dimerdekakan, yang sudah diimani bahwa Allah telah menganugerahkan kemerdekaan itu lewat kedatangan Kristus Yesus ke dalam dunia ini, yang telah mati, yang telah bangkit, yang telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita, yang mana kita menaruh iman dan pengharapan, sebagaimana Yesus berkata, supaya di mana aku berada, kamu pun turut berada. Itu harus kita imani, itu harus kita percaya. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah.
suatu ngau na pura-pura madah ngamati tudak ta Yesus Kristus na muka persyai nunga bangkit bemana nunga naik memana tu surga jalan nunga di surga ini. Jangan ini menyelubungi persia kita alai tong kita imata baik menyelubungi kita masih hidup. Kalau ada orang yang masih suka zina, laki-laki bapak-bapak, jangan lagi. Karena apa? Karena Yesus, Rasul Paulus, karena mereka membicarakan tentang sunat dengan kasih karunia Allah yang menyelamatkan yang tadi. Karena melakukan yang baik itu tidak cukup hanya oleh karena kasih karunia Tuhan yang memberikan kita kehidupan dan keselamatan. Maka oleh karena itu saudaraku yang terkasih, bagaimana kita hidup mengisi kemerdekaan yang sesungguhnya bila kita percaya bahwa Yesuslah Tuhan menjadi juru selamat, bahwa Yesus telah mati bagiku oleh karena dosa-dosaku, karena kedatangan Kristus ke dalam dunia ini yang mana saudara dan saya telah dipanggil. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah yang kita pegang, janji Allah dalam hidup kita. Ini yang harus kita pegang. Sebagaimana tadi, dalam hidup ada dua keinginan. Saya percaya kita akan memilih keinginan roh. Kita tahu apa yang dicatat di dalam Galatia 5 ayat 21 dan seterusnya. Di sana dikatakan ada itu 9 buah roh. Melutuk pedak nasiai di hita sasude dan dapat nasiai tasukuma. Adong guna dapat 2, adong dapat 4, adong guna sada, manang na adong mula suado. Mula suado mo idang merdeka rupi. Karena dikatakan yang pertama kasih. Saya percaya kehadiran kita dalam acara menunggu tabur hari ini semua oleh karena diikat oleh kasih. Kasihlah yang mengikat kita. Kasihlah yang mempersekutukan kita. Kasihlah yang membuat kita boleh meninggalkan segala ego kita. Dan kasih itulah yang membawa kita erat satu dengan yang lain. Yang sudah diikat oleh kasih, kuasa apapun itu tidak akan sanggup memisahkan. Yang sempurna tidak ada. Orang sikap sempurna dan ada. Yang sempurna adalah milik Allah Bapa di dalam surga, yang kita sembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, karena kita telah diperanakan bukan dari perempuan hamba, tapi kita diperanakan dari seorang perempuan, yaitu anak janji itu, yaitu Ishak. Kita ini bukan anak-anak tampan, kita ini bukan anak-anak murahan, tapi kita ini adalah anak-anak yang sudah dimerdekakan. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang terkasih, marilah kita isi hidup kita, rumah tangga kita dengan buah-buah roh yang ke-9 itu. Mari kita jauhkan, kita tinggalkan hidup lama kita, segala keinginan-keinginan dari kita. Marilah itu kita katakan selamat tinggal. Kita masuk hidup yang dipimpin oleh Roh Allah, karena Allah telah memerdekakan kita. Saudara yang terkasih, yang ketiga, tugas kita, tanda kita bahwa kita telah dimerdekakan, ada di sini dikatakan. Di sini dikatakan Bapak Ibu, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, di dalam ayat yang ke-13 yang tadi ada sebuah tugas dan tanggung jawab kepada kita. Di sini dikatakan, saudaraku yang terkasih,
melayanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Nah, bahwa kita telah dimerdekakan, biarlah kita menjadi manurung hutang guru-guru yang sudah merdekakan untuk memerdekakan orang lain. Ini tugas pokok kita. Tugas kita. Kalau kita sudah dimerdekakan, di sini kita dipanggil untuk melayani, karena masih banyak di luar sana yang hidupnya masih di dalam kegelapan. Semua itu boleh terjadi. Kita mulai tadi dari rumah tangga kita masing-masing. Kita tidak cukup hanya memikirkan hanya di lingkungan di rumah tangga kita. Kita tidak hanya memikirkan hidup hanya di gereja kita masing-masing. Yesus memanggil kita supaya kita pergi untuk melayani, menyampaikan kabar baik bahwa di dalam Yesuslah ada kemerdekaan, di dalam Yesuslah ada pengampunan, di dalam Yesuslah ada kemenangan, di dalam Yesuslah jawaban dari setiap pergumulan hidup kita. Mari kita sampaikan. Tak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, aku kebenaran, akulah hidup. Maka oleh karena itu, sebagai hamba Allah, sebagai orang-orang yang merdekakan, biarlah kita menjadi hamba kebenaran, bukan hamba dosa atau hamba kebinasaan. Puji Tuhan. Katakan dengan komitmen, saya akan hari ini setelah pesta kita, hari kemerdekaan ini, keluarga saya berkomitmen akan menjadi hamba kebenaran, tidak hamba dosa, tidak hamba kebinasaan. Oma kemenangan, papuk di sana menandakan sebuah kemenangan. Inilah adalah seni rohani. Itu katakan, kita harus menyembah menjadi hamba kebenaran. Beritakanlah firman. Nak pesuang gaji, sampaikanlah kabar baik bahwa di dalam Yesus ada keselamatan, di dalam Yesus ada kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan, tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. Itu adalah tugas kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan. Nah, oleh dari mana satu menggusi makatai perdite terjadi nah bah mau kok ate situai mangluho inna hakena suimana di baptisi itu anak-anak kita hidup sebagai keluarga besar menurut guru untuk saling melengkapi satu dengan yang lain. Ibadah dulu dibatakan atau dua asadu dan menopang dok melengkapi ya. Soalnya itu nang akan ada dilakukan, nah dihapus syarat dibata, nah dari pasal dulu untuk melengkapi dengan makmur raya matai. Kalau jago orang itu sebagai dia penopang, mengguru nama nopang daripada nanti topang. Isong saya waktu omma doanya nasali melengkapi. Jadi tadi nomor merdeka kita, totongna tarahu rumah tangga ta, totong matarahu keluarga besar tamanur muta guguro, totong matarahu keluarga besar patambor di dalam kasih. Adong siye, jala adong do di sini saya duduk napat budi. Penguasaan mengarajai hadiriono om do mau mengarajai diriono naulan. Penguasaan diri itu perlu. Kalau tidak ada penguasaan diri, maka yang kedelapan akan gugur. Oh, asal nasi tua duit, asal dapat kita duitnya. Penguasaan diri. Setiap orang yang mampu menguasai dirinya akan sampai kepada tujuan yang sesungguhnya. Kita belajar seperti Yosua dan Kaleb yang tadi, bahwa dia sanggup menguasai dirinya. Betul. Si Musa tak sahat imana mampu mana menguasai dirinya. Ibadah porto-porto naik. Alai ambo si Yosua si Kaleb mana naha penangan saya di piok-piok do pesan di bata.
Suatu, saat saya percaya keluarga besar kita Manurung Huta Gurgur akan sampai kepada kerinduan di dalam iman. Oleh karena kita tahu Yesuslah pengharapan menyertai, karena Dia kita imani, gembala yang baik di rumah tangga kita masing-masing. Dialah Yesus namanya, yaitu Kristus Yesus yang sudah memerdekakan kita. Mulai karena itu, marilah kita isi kemerdekaan di tengah bangsa kita ini dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang manis. Demikian di dalam hidup iman percaya kita jaga, kita pelihara. Dan pemberian daripada Allah itu yaitu anugerah keselamatan, anugerah kemerdekaan yang diberikan itu terjaga baik-baik. Nata kecewa Tuhan baik, terjaga mati. Itu. Karena orang lebih bersejuang kita untuk terdana dan merdeka. Jadi betul kejam, nah muang dotang ina. Ngai botohamu ahane rohaki, jalan mau boto ahane rohani. Nah detik kita terjaga bahwa aku ini loh anak Tuhan. Aku ini sudah ditebus dengan harga yang mahal. Aku ditebus bukan dengan barang panah, tapi dengan darah yang mahal yang telah tercurah di Bukit Jogja. Maka oleh karena itu diberkatilah kita di siang hari ini, keluarga besar Manurung Huta Gurgur tetap hidup di dalam kemerdekaan yang sudah Tuhan anugerahkan. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nanti langsung berdoa.